Oke, halo rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, di era digital yang serba cepat ini, ada satu hal yang nilainya itu nggak akan pernah turun, kepercayaan publik. Tapi pertanyaannya, gimana cara membangunnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah strategi komunikasi yang praktis dan bisa langsung Anda terapkan. Ini dia pertanyaan utamanya, dan ini penting banget buat kita semua. Sebagai ASN, gimana sih cara kita membangun jembatan kepercayaan yang benar-benar kokoh dengan masyarakat? Ini bukan soal formalitas kerjaan aja loh, tapi soal membangun hubungan yang tulus. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Dan jawabannya sebetulnya dimulai dari prinsip ini. Kepercayaan publik itu bukan hadiah yang turun dari langit, tapi hasil kerja keras. Harus kita bangun bata demi bata lewat komunikasi yang terbuka, jujur, dan yang paling penting, konsisten. Komunikasi inilah yang jadi semennya, yang merekatkan semuanya jadi jembatan yang kuat. Jadi penting banget buat kita sadar ya, ini tuh bukan sekedar tugas tambahan. Ini adalah misi utama kita. Kenapa? Karena tanpa kepercayaan, kebijakan sebagus apapun, program sehebat apapun bisa jadi sia-sia. Inilah fondasi dari pelayanan publik modern yang efektif dan dicintai warganya. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya? Biar lebih terstruktur, kita akan pakai sebuah kerangka kerja yang simple tapi sangat kuat. Isinya ada 4 pilar inti. Anggap aja ini blueprint atau cetak biru untuk Anda. Nah, ini dia keempat pilarnya. Mulai dari kejelasan standar pelayanan minimal, lalu transparansi informasi, kemudian keterlibatan aktif warga, sampai kesiapan kita menghadapi krisis. Ingat ya, keempatnya ini satu paket. Kalau satu saja rapuh, wah, seluruh jembatan kepercayaan kita bisa goyah. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, kejelasan. Gini deh mikirnya. Saat kita mengomunikasikan standar pelayanan minimal atau SPM, kita itu sebenarnya lagi memberikan janji layanan ke publik. Ini bukan cuma sekedar ngasih tahu, ini loh yang bakal kalian dapat, tapi lebih dari itu. Kita menetapkan standar yang bisa mereka tagih dari kita. Nah, ini langkah pertama untuk membangun akuntabilitas. Lanjut ke pilar kedua, transparansi. Dan ini punya dua sisi yang sama pentingnya. Yang pertama, keterbukaan proaktif. Ini ibarat kita nabung kepercayaan setiap hari. Kita kasih informasi bahkan sebelum ditanya. Sebaliknya, ada keterbukaan reaktif. Nah, ini adalah saat tabungan kepercayaan kita diuji. Seberapa cepat dan akurat kita bisa merespons. Kita butuh dua-duanya biar rekening kepercayaan kita nggak pernah kosong. Pilar ketiga ini yang benar-benar bisa jadi game changer. Keterlibatan aktif warga. Pola pikirnya diubah. Kita nggak lagi melihat masyarakat sebagai objek yang dilayani, tapi sebagai mitra. Jadi pertanyaannya bukan lagi, sudah ada kanal pengaduan belum? Tapi, apakah masukan mereka benar-benar kita dengarkan dan kita tindak lanjuti? Disitulah letak bedanya antara formalitas dan kemitraan sejati. Dan pilar terakhir, kesiapan. Gampangnya gini, pas situasi lagi adem ayem, kita bangun cerita yang positif lewat media. Tapi, saat badai datang, kita udah punya protokol krisis yang jadi tameng kita. Ini bukan soal gimana caranya biar nggak ada masalah, itu mustahil. Tapi ini soal gimana caranya kita melindungi kepercayaan publik saat masalah itu datang. Oke, blueprintnya udah dapat kan? Sekarang kita ngomongin peralatannya. Di zaman sekarang, platform digital itu ibarat alat berat kita. Bisa mempercepat pembangunan jembatan kepercayaan ini, jangkauannya jadi lebih luas, prosesnya lebih cepat, dan pastinya jauh lebih interaktif. Dan kerennya, alat-alat ini tuh udah ada di depan mata kita, bahkan di genggaman kita. Website resmi jadi sumber informasi yang paling valid. Media sosial jadi tempat kita ngobrol dan berdialog sama warga. Portal data terbuka? Wah, itu wujud transparansi paling nyata. Masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Terus hasilnya apa? Nah, lihat deh, dampaknya jelas banget. Go digital itu bukan cuma soal jangkauan yang lebih luas, meskipun itu yang paling besar ya, 40%. Tapi lihat, kita juga bisa kasih respons yang lebih cepat, 25%. Keterlibatan publik juga naik 20%. Dan yang nggak kalah penting, ini bikin biaya lebih efisien. Intinya, kita bisa melayani lebih baik dengan sumber daya yang lebih optimal. Win-win solution kan? Jadi apa sih inti dari semua ini? Penting banget untuk kita buang jauh-jauh anggapan kalau komunikasi itu cuma kerjaannya tim humas. Bukan. Komunikasi yang efektif itu harusnya jadi DNA, jadi detak jantung dari setiap ASN yang berintegritas. Ini adalah inti dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan refleksi untuk Anda.
Coba sekarang lihat ke unit kerja Anda masing-masing. Dari 4 pilar yang tadi kita bahas, soal kejelasan standar, transparansi, keterlibatan warga, dan kesiapan krisis, kira-kira pilar mana nih yang paling butuh diperkuat duluan di tempat Anda? Jawaban dari pertanyaan itu adalah titik awal Anda untuk mulai membangun jembatan yang lebih kokoh lagi. Mulailah dari sana. Terima kasih.